سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan laksanakan kegiatan kita, yaitu kegiatan P5. Sebelumnya hadir semuanya ya. Ya, Alhamdulillah semuanya sehat. Silakan ketua kelas disiapkan dulu. Ustaz Al-Qiyam. Ad-doa naftadi. Ya, silakan duduk kembali. Baik, pada pagi hari ini untuk kegiatan awal kita akan menjelaskan dulu tentang proyek yang akan kita laksanakan dalam kegiatan P5 ini dengan proyek profil peduli sampah dapat barokah dan pahala. Nah, itu proyek profil kita. Baiklah, sekarang kita lihat dulu slide yang ada di depan. Semuanya memperhatikan ya. Saya akan lihatkan dulu materi yang akan kita sampaikan dan akan kita kerjakan pada pagi hari ini. Tema kita, proyek kita, ya, alat dan bahan yang akan kita perlukan. Ini dia. Pertama, botol plastik bekas, kertas lipat, double tip, gunting, dan cutter. Ya. Cara pembuatan. Nah, ini coba dibaca dulu. Pertama, gunting botol plastik bekas menjadi 2 bagian. Siapkan kertas lipat untuk melapis bagian luar botol. Kemarin kita mintanya bukan kertas ya, tapi adalah bekas bungkus makanan. Jadi kadang-kadang sampah ini menjadi sesuatu yang sulit untuk diatasi ya. Jadi kebersihan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Kepedulian terhadap sampah ya, kalau dilihat ya di sekitar kita, di madrasah kita ya, kita sama tahu bagaimana setiap harinya sampah ya bergerobak itu ke belakang ya, yang selalu kita hasilkan dari makanan-makanan kita ya, baik sampah botol plastik ya maupun kertas dan sebagainya. Dan hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya untuk mengatasi masalah sampah ini ya. Jadi perlu kreativitas ya, perlu kreativitas yang baik ya, yang perlu kita munculkan supaya sampah ini terolah dengan baik ya. Sampah terolah dengan baik tentu dia menjadi daya nilai jual ya, karya, menjadi sebuah karya ya. Jadi perlu kreativitas kita. Jadi kalau kita lihat di luar sana ya, di Pulau Jawa terutama ya, begitu banyak kreativitas yang dimunculkan oleh para peduli sampah ya, kelompok-kelompok yang peduli sampah, sehingga membuatkan mereka menjadi sebuah nilai jual ya, nilai jual. Jadi sampah itu diolah sehingga dia menjadi nilai jual bagi masyarakat ya. Jadi mendaur ulang botol plastik menjadi alat-alat seperti tempat pensil ya, kemarin sudah disampaikan juga. Dan juga keuntungannya adalah membantu mengurangi sampah di madrasah. Ya, coba kita lihat di sekitar kita ya, coba tengok itu.
sampah itu kan, botol-botol banyak. Jadi tujuan kita adalah untuk mengurangi sampah di madrasah, dan ini menjadi peluang usaha dan meningkatkan kreativitas dan menghemat uang. Nah, ini manfaatnya. Lanjut. Oke. Ya, bahkan dari botol plastik itu, di tangan kreativitas, ya, di tangan orang-orang yang kreatif, itu bisa menghasilkan puluhan juta dalam sebulan. Jadi sebenarnya tergantung kreativitas kita, ya, kreativitas kita untuk membuat atau membuka peluang usaha itu. Ya, mendaur ulang botol plastik menjadi sebuah barang yang bermanfaat, sangat menguntungkan bagi kita, dapat mengurangi sampah di dunia, ya, itu secara umumnya. Oke, sekarang Ustaz ingin sampaikan, kita lihat video dulu. Ya, masing-masing kita coba diperhatikan video ini. Yang ini nanti kita ganti dengan plastik yang sudah dicari. Ya, berhasil satu. Jadi kalau dijual ini bisa menguntungkan 10.000 satu ini kalau dijual, ya. Nah, bayangkan kalau kita punya 10, berarti udah punya uang kita 100.000. Jadi perlu kreativitas, ya, bisa dimanfaatkan. Juga ini bisa digunakan untuk kita di asrama, ya, bisa untuk tabungan koin, bisa masuk ke situ, ya kan? Masuk koin supaya koinnya tidak berserak, itu kan bisa masuk. Untuk pipet ini bisa divariasikan. Oke, nah, ini hasilnya terakhir tadi, ya. Jadi bisa juga dijual. Nah, ini dia, keren, ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan dan juga bisa digunakan di almarinya supaya penanya tidak hilang-hilang, gitu kan. Ya, kira-kira sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ustaz kasih waktu 2-3 menit. Ya, 2-3 menit untuk mengamati lingkungan sekitar kita tentang sampah. Oke, silakan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan objek yang diamati oleh kelompok kami serta hasil temuan kami. Objek yang kami amati adalah sampah di sungai. Hasil temuan kami adalah sampah-sampah menumpuk di sungai dan sungai menjadi tercemar oleh sampah-sampah makanan seperti styrofoam, plastik, botol plastik, dan lain-lain, serta beberapa sampah rumah tangga dan sampah-sampah lainnya. Akibat sampah-sampah tersebut, sungai pun menjadi tercemar. Sekian, terima kasih. Ya, ini penutup, ya. Presentasinya harus bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil temuan kami di Madrasah Pondok Pesantren Ki Haji Ahmad Dahlan. Objek-objek yang kami amati adalah tangga di samping sirkah, WC di depan WC guru, di depan asrama-asrama, di sungai-sungai, dan di pohon-pohon. Hasil temuan kami rata-rata banyak ditemukan kemasan-kemasan makanan-makanan ringan. Dan juga ada banyak botol-botol plastik aqua. Dan kesimpulannya adalah santri-santri Ahmad Dahlan masih perlu dididik agar dapat membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari saya. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil pengamatannya dan juga kelompok-kelompok lain. Jadi ada beberapa objek yang sudah kita amati ya, mulai dari pinggiran sungai, di bawah pohon, kamar mandi, ya, depan asrama. Dari hasil temuan itu ada yang positif, ya, tapi masih ada juga yang sifatnya negatif. Oke, kira-kira bagaimana solusinya bagi kita untuk mengatasi sampah yang berserakan di sungai? Ya, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Raka, gimana tanggapannya? Dengan mengubah sampah-sampah tersebut menjadi bahan kerajinan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Raka. Ya, selanjutnya siapa yang mau komentari? Ada sampah yang menumpuk di bawah pohon. Ya, silakan, Apizan. Sampah-sampah di pondok ini harus dijadikan pundi-pundi uang. Iya, jadikan pundi-pundi uang atau usaha gitu ya. Baik, tepuk tangan untuk Apizan. Silakan ditulis nama kelompok masing-masing. Nama kelompok. Oke, silakan didiskusikan dulu. Ya. Silakan didiskusikan. Baik, sudah. Kelompok 1 siap? Gantian orangnya. Kelompok 2 nanti siapa yang maju? Ya, kelompok 3 Hamdani. Gantian. Kelompok 4 gantian. Tadi Pizan. Siapa? Baik. Setelah didiskusikan tadi di masing-masing kelompok tentang LKPD 4, sekarang kita minta satu orang untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya di dalam LKPD 4. Kepada kelompok 1 kita persilakan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD 4 yang kami diskusikan. Pertama, apakah menurutmu bahaya dari sampah sudah mencapai titik yang tidak dapat diubah atau ditolong? Jawaban kami, bisa, karena sampah tersebut masih bisa diolah untuk menjadikan pundi-pundi uang. Silakan kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD 4 dari kelompok kami. Nomor 1. Apakah menurutmu bahaya dari sampah sudah mencapai titik yang tidak dapat diubah atau ditolong? Hasil diskusi kelompok kami, belum, karena masih bisa diolah kembali menjadi barang baru. Silakan masing-masing kelompok diambil bahannya masing-masing. Ya, silakan diambil, dibawa per kelompoknya. Oke.
Silakan diambil dulu bahan-bahannya. Sebelum dikerjakan, kita isi LKPD 5 dulu. Lem, yang lem siapa tadi? Ya, yang lem. Bagi dua. Yang butuh spidol nih spidolnya. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang P5 kami, yaitu adalah mengelola botol plastik menjadi kerajinan tangan. Sebenarnya botol plastik itu bisa diubah menjadi kerajinan tangan, yaitu seperti celengan dan juga kotak pensil. Namun kami kelompok 1 diberikan amanah oleh Ustadz Yoyon untuk membuat celengan. Ini celengannya. Cara membuatnya yaitu pertama dengan menyiapkan bahan-bahan. Cara kedua yaitu adalah memotong botol plastik menjadi 2. Cara ketiga, memotong kardus berbentuk lingkaran dengan menggunakan spidol dan membuat lubang untuk masukkan koin. Kedua, dibuat alas untuk bagian bawahnya, tapi tertutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya P5 kami pada hari Rabu yang lalu. Jadi botol yang pertama dibuat oleh Abang Peral. Yang dibuat oleh botol aqua dan pipet-pipet Aeromax. Lalu dengan kecerdasan Peral pun membuat hiasan seperti ini. Santri ada yang mau komentari? Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa Santria kita ajak untuk proyek P5-nya ya. Saya yakin Santria punya kreativitas yang juga luar biasa. Itu ya. Baik, terima kasih atas kedatangan dari kelas 1C dan 1D ya. Di kelas 7A tentang proyek P5 dan PPRA-nya. Mudah-mudahan ya hasilnya bisa memuaskan ya dari 7A dan mendapatkan nilai yang bagus ya. Terima kasih untuk Santria, kami persilakan kembali ke asrama. Refleksi dan tindak lanjut, kita akan isi LKPD 6. Silakan masing-masing kita mengisi, ditulis namanya dan diisi sesuai dengan petunjuk. Ya, amati apa yang sudah dipresentasikan, dipamerkan tadi oleh kelompok masing-masing. Ya, menurut kita kelompok mana yang paling bagus hasil karyanya? Alhamdulillah kegiatan P5 kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah sudah menghasilkan beberapa produk
yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya hari ini kita sudah belajar tentang cara pengolahan sampah ya, dan manfaatnya bagi kita dan lingkungan. Nilai terakhir refleksi yang bisa kita berikan adalah bahwa mari sama-sama kita peduli terhadap sampah dan lingkungan kita. Bebas sampah, kita akan dapat pahala dan dapat barokah. Demikian, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan kembali ke asrama.